dan adat istiadat. Keberagaman ini sebenarnya adalah kekuatan besar, tapi di sisi lain juga bisa menjadi tantangan untuk menjaga persatuan dan perdamaian. Dari dulu, masyarakat kita sudah mempunyai nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi yang membuat kehidupan kita jadi lebih harmonis. Karena itu, penting banget nih untuk kita mencari cara supaya nilai-nilai perdamaian yang ada dalam budaya Indonesia tetap hidup dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan kearifan lokal di Indonesia. Yang pertama ada sistem subak di Bali. Sistem irigasi tradisional yang dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat petani dengan prinsip gotong royong dan menjaga keseimbangan alam. Kedua, hutan larangan adat di Riau. Pengelolaan hutan secara lestari berdasarkan aturan adat yang melarang penebangan sembarangan dan menjaga keberagaman hayati. Ketiga, awing-awing di Lombok Barat dan Bali. Sistem pengolahan sumber daya alam yang menjaga keberlanjutan melalui aturan adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Hukum sasi di Maluku. Aturan adat yang melarang masyarakat untuk mengambil sumber daya alam di wilayah tertentu selama periode waktu tertentu untuk menjaga keseimbangan alam dan keberlanjutan sumber daya. Kelima, kebiasaan membantu satu sama lain dalam pekerjaan, baik pekerjaan berat maupun ringan, yang mencerminkan semangat persatuan dan kerjasama. Terakhir, lompat batu di Nias, tradisi ritual yang menunjukkan keberanian dan kedewasaan seorang laki-laki yang mampu melompat batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Peran kearifan lokal seperti Pela Gantong, Dalihan Atulu, dan Seret Tahun dalam menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat Indonesia. 1. Pela Gantong, sebuah kearifan lokal Maluku yang berperan penting dalam menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Tradisi ini mengajarkan nilai-nilai seperti persatuan, solidaritas, kerjasama, dan gotong royong. Pela Gantong merupakan ikatan persaudaraan antar negeri, bahkan antar agama, yang diwariskan secara turun-temurun dan diikat dalam sumpah. Tradisi ini mencegah konflik, memperkuat identitas sosial, dan menjadi inspirasi dalam resolusi konflik. Dalam konteks nasional, Pela Gantong berkontribusi pada integritas bangsa dan penguatan nasionalisme, sehingga pelestariannya menjadi bagian penting dalam kehidupan berbangsa. Yang kedua, Dalihan Atulu adalah sistem kekerabatan masyarakat Batak Toba di Sumatera Utara yang berperan penting dalam menjaga keharmonisan sosial. Berasal dari 3 konsep Tunku. Sistem ini menekankan sikap hormat kepada keluarga semarga, pihak pemberi istri, dan kasih sayang kepada anak perempuan. Dalihan Atulu juga berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis kekeluargaan, memperkuat identitas Batak Toba, serta mendukung integritas sosial dan persatuan. Yang ketiga, kearifan lokal selanjutnya adalah acara dengan pesta Seret Tahun yang diselenggarakan pada 22 Rayangbung Penanggalan Jawa. Tradisi ini mengandung berbagai nilai, seperti nilai-nilai sosial, moral, pendidikan, agama, dan lingkungan yang terjalin dalam budaya setempat. Melalui Seret Tahun, masyarakat memperkuat kebersamaan gotong royong dan rasa syukur, sehingga tercipta harmoni sosial yang erat. Selain itu, upacara ini juga berfungsi sebagai sarana pendidikan budaya bagi generasi muda, menjaga identitas budaya lokal, serta mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang selaras dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, pelestarian Seret Tahun ini tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga memperkokoh persatuan dan kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya ada bagian B, tantangan yang dihadapi dalam melestarikan nilai-nilai kearifan di tengah arus global dan modernisasi. Globalisasi membawa dampak positif dan negatif. Di satu sisi, ia mendorong kreativitas dan semangat bersaing, namun juga dapat mengikis budaya lokal serta memicu gaya hidup individual. Rendahnya pendidikan membuat masyarakat mudah terpengaruh tren luar. Tradisi sering dianggap tidak relevan, padahal masih penting. Oleh karena itu, budaya lokal perlu dilestarikan dengan menyesuaikan pada zaman, meningkatkan kualitas diri, dan memperkuat persatuan agar identitas budaya tetap terjaga di tengah arus globalisasi. Baik, kita akan masuk ke yang bagian C. Penerapan nilai-nilai dalam Mazmur 145 dapat memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Dalam Mazmur 145 merupakan sebuah ungkapan untuk mengagungkan
mengagung-agungkan nama Tuhan yang memberikan kasih dan sayangnya kepada manusia. Yang pertama ada Mazmur 145 ayat 8 sampai 9, di mana dikatakan Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Pada ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan itu penuh kasih dan tidak pilih kasih. Ini bisa mengajarkan kita untuk menghargai setiap orang, apapun agama dan latar belakangnya. Yang kedua ada Mazmur 145 ayat 17, yang dimana Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Pada ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan bersikap adil dan penuh kasih tanpa memihak. Yang ketiga ada Mazmur 145 ayat 18, yang dimana dikatakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya kesetiaan. Kita masuk ke bagian D. Dampak dari kurangnya pemahaman terhadap kearifan lokal dalam hubungan sosial masyarakat yang beragam. Kurangnya pemahaman terhadap kearifan lokal dapat membawa dampak negatif dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya di tengah keberagaman seperti di Indonesia. Ketika masyarakat tidak memahami dan tidak menghargai nilai-nilai kearifan lokal, maka rasa saling menghormati dan toleransi bisa memudar. Orang menjadi lebih mudah curiga, tidak peduli satu sama lain, bahkan bisa saling menyalahkan hanya karena perbedaan suku, budaya, atau agama. Selanjutnya, bagian E, strategi yang dapat dilakukan untuk menanam nilai-nilai budaya dan agama dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Menggabungkan nilai budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari penting untuk menciptakan kedamaian. Pendidikan sejak dini harus menanamkan sikap saling menghargai dan memahami perbedaan. Dialog antar umat beragama, penyampaian ajaran secara damai, serta pemanfaatan kearifan lokal seperti gotong royong dapat mempererat hubungan sosial. Pemerintah, tokoh agama, dan media berperan menyebarkan pesan toleransi. Sebagai umat Kristen, kita perlu membuka diri dan menghargai perbedaan demi mewujudkan persatuan. Dan yang terakhir ada kesimpulan, yaitu peran kearifan lokal seperti Pela Gandong, Dalihan Natulu, dan Serentahun adalah memperkuat rasa persaudaraan, kebersamaan, dan saling menghormati. Nilai-nilai ini membantu menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua, tantangan dalam melestarikan kearifan lokal di era globalisasi adalah semakin banyaknya pengaruh budaya luar, gaya hidup individualis, dan rendahnya minat generasi muda terhadap tradisi. Banyak orang mulai menganggap budaya lokal tidak lagi relevan. Yang ketiga, Mazmur 145 mengajarkan tentang kasih, keadilan, dan sikap terbuka terhadap semua orang. Nilai-nilai ini bisa mendorong sikap saling menghargai antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Yang keempat, kurangnya pemahaman terhadap kearifan lokal dapat menurunkan semangat gotong royong, memperbesar kesalahpaham antar kelompok, dan membuat masyarakat kehilangan identitas budaya. Dan yang terakhir, strategi untuk menanamkan nilai budaya dan agama adalah melalui pendidikan sejak dini, dialog antar budaya dan agama, keteladanan dari tokoh masyarakat, serta pemanfaatan media untuk menyebarkan pesan-pesan tentang pentingnya hidup